Halo semuanya, aku Hanif Satria dan selamat datang kembali di 42 Media, sebuah media akan ngomongin tentang anime, manga, dan komik Indonesia. Oke, jadi aku akan buka video ini dengan sebuah pertanyaan tentang apakah teman-teman seorang komikus dan ingin hidup dari karya teman-teman sebagai komikus. Nah, ini di video kali ini aku akan ngomongin tentang sebuah tips atau sebuah ilmu yang bukan berasal dari aku, tapi berasal dari seorang stand up comedian bernama Panji Pragiwaksono. Tentu beberapa dari teman mungkin sudah banyak yang tahu ya. Aku mencoba menganalisis salah satu dari statement atau pendapat beliau tentang bagaimana cara hidup dari karya. Jadi beliau menjelaskan dengan konteks di stand up, aku coba analisis dan aku coba bawa konteksnya ke arah komik. Oke, disclaimer dulu, ini tips dari Panji Pragiwaksono. Teman-teman bisa banyak nonton aja videonya. Beliau sangat banyak ngomong di berbagai macam video. Nanti aku kasih di YouTube-nya Panji yang ngomong tentang cara hidup dari karya ini, yang benar-benar ngebahas itu. Nanti aku taruh sini. Nah, oke. Jadi aku akan langsung coba bahas. Jadi di video tersebut atau di kesempatan lain, Panji Pragiwaksono merumuskan konsep yang namanya ada 5 rukun komika atau 5 rukun komika, diambil dari nama perusahaannya Bang Panji, atau 5 rukun komika lah, supaya komika bisa hidup dari karya dengan 5 cara ini. Iya, juga terinspirasi dari 5 rukun Islam ya, kayak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Oke, kita bahas langsung aja. Jadi 5 rukun komika ini adalah sebuah cara supaya komika itu bisa hidup dari karya. Komika itu stand up comedian ya. Nah, coba kita bahas dari sudut pandang komikus ya. Jadi di poin yang pertama, ini beliau ngasih cara yang pertama, yaitu adalah personal branding. Jadi personal branding, aku mau tip lagi ya dari perkataan tadi dok. Salah kegiatan mengatakan pada dunia tentang siapa kita supaya kita bisa mendapatkan kesempatan yang kita inginkan. Kalau kita tarik ke dalam konteks komik, misalnya personal branding adalah bagaimana kegiatan kita, orang yang suka gambar, orang yang suka bikin komik, memperkenalkan diri kita sebagai seorang komikus supaya dunia tahu kita seorang komikus dan kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang kita inginkan. Oke, kita coba bedah dan kita cerna baik-baik. Jadi kita memperkenalkan sebagai komikus, misalnya seorang komikus ingin punya tujuan yaitu kontrak eksklusif atau kontrak penerbitan bentuk IP lain, bentuk karya lain dalam medium lain, misalnya dalam berupa film ya. Nah, tentu cara yang kita ambil adalah bagaimana supaya orang tahu kita punya komik. Kemudian bisa naik lagi stepnya, bagaimana orang tahu kita punya komik yang bagus dan bagaimana si perusahaan, misalnya perusahaan pembuat film ya, studio film mau kerjasama dengan kita, kerjasama dengan IP kita supaya mau diangkat jadi film. Itu adalah bentuk dari personal branding. Oke, untuk personal branding komikus ini ada banyak caranya. Kalau aku boleh ngasih saran, ini bisa kita taruh portofolio kita di IG ataupun platform platform untuk menempatkan portofolio komik kita atau karya kita yang udah aku bahas di video sebelumnya. Jadi untuk di IG teman-teman bisa upload karya teman-teman ataupun membuat fan art ataupun artwork teman-teman, seperti itu. Kemudian di ini teman-teman juga teaser yang menarik, buat poster yang menarik,
bagaimana cara teman-teman membuat tampilan sosial media yang teman-teman ini menarik untuk penikmat karya teman-teman gitu. Kemudian buat call to action supaya penikmat karya ini bisa lebih mudah mengakses komik kita, baik yang gratis ataupun misalnya ada versi berbayar, baik yang digital ataupun yang print gitu. Terus tadi bikinkan art supaya orang nih lebih mengenal tentang gambar kita, mengenal komik kita. Jadi kalau misalnya kan selain komikus, selain bikin komik juga ada kerjaan komis ya. Nah, jadi orang bisa misalnya suka dengan style kita, bisa lebih peluang untuk orang komis di kita itu bisa lebih tinggi karena orang lebih orang tahu dengan style gambar kita seperti itu. Itu adalah salah satu cara personal branding buat komikku. Sederhananya itu sih, manfaatin media sosial dan rajin upload aja, jadi konsisten. Jadi nggak berhenti 2-3 tahun, jadi kita nggak tahu dia masih ngomik atau enggak gitu. Terus ya buat komik terus aja, bikin kalau misalnya mampu. Kalau cetak ya bikin komik aja semisal mampu. Kalau enggak bikin aja digital baik yang strip ataupun one shot ya. Mungkin biasanya one shot lebih mudah dari yang seri seperti itu. Nah, itu yang pertama personal branding. Yang kedua, Manji ngomongnya adalah stand up comedy. Nah, dalam konteks ini stand up comedy kan merupakan produk dari stand up comedian ya. Nah, kalau produk dari komikus apa? Produk dari komikus ya bukan ya komik itu sendiri gitu. Kalau di stand up kan biasanya produknya video stand up atau special show. Nah, kalau komikus ini ya biasanya komik baik yang cetak, yang digital produk ataupun komik yang teman-teman taruh di website digital komik atau web komik. Nah, kalau mau kita makin dikenal sebagai seorang komikus, kita usahakan untuk konsisten dan upload terus menerus, kemudian uploadnya terjadwal. Misalnya uploadnya setiap hari apa atau setiap minggu, setiap berapa minggu sekali, setiap berapa hari sekali. Jadi orang-orang bisa lebih menanti-nanti tentang kedatangan produk atau karya terbaru kita. Seperti itu. Dan selalu berkomunikasi dengan fans, misalnya minta saran dari fans apakah komik kita seperti apa, ataupun teman-teman minta saran kira-kira enaknya untuk cara order komik yang memudahkan untuk para fans ini kayak gimana ya. Nanti aku sebagai komikus coba pertimbangin deh yang mudah untuk para pembeli ini. Itu juga bisa salah satu komunikasi terhadap fans. Nah, yang ketiga ini adalah collab ataupun kolaborasi. Nah, untuk collab ini bisa berupa collab art, misalnya banyak komikus ini dengan komikus ini bikin collab, entah dalam suatu project besar atau project kecil, gabungin artworknya di satu itu, ataupun mau coba bikin komik yang cross IP, itu juga bisa aja. Itu untuk collab yang sifatnya collab art ya. Aku kasih disclaimer dulu, itu yang udah collab art itu bisa bikin karya bareng atau kolaborasi kreatif lainnya lah. Misalnya ngisi seminar kreatif, misalnya sebagai komikus ini mau share ilmunya, itu termasuk dalam kolaborasi yang art. Yang kedua ini adalah kolaborasi media. Jadi bagaimana teman-teman bisa muncul di media. Jadi teman-teman udah punya media sosial nih. Nah, teman-teman supaya diketahui lebih banyak orang ini adalah dengan datang ke media orang lain, supaya masa atau follower di media lain itu bisa datang ke media kita. Nah, untuk collab ini bisa mulai dari media komik lain, ataupun mau coba collab dengan Forge 2 Media juga boleh. Juga bisa dilakukan di luar circle komik, usahanya mau promoin
komiknya di circle musik, circle film gitu ya, supaya teman-teman dari circle lain ini bisa tahu kalau kita ini punya karya komik loh, dan syukur-syukur bisa dapat irisan-irisan sedikit orang yang suka komik dari circle tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang tiga. Yang keempat ada community building. Nah, untuk community building ini, setelah kita nih punya masa, punya followers, punya friends, punya penikmat karya, kita harus bisa ngerawat fans ini. Kita harus selalu nge-treat fans ini dengan baik. Dengan cara yang paling mudah biasanya adalah rajin-rajin interaksi. Interaksi yang paling mudah di media sosial ya, kan misalnya ada komen, kemudian kita balas kayak terima kasih atau ucapan apa lain, kemudian bikin Q&A, kemudian bikin live di Instagram, live di YouTube untuk berinteraksi ya, ngobrol dengan penikmat karya kita, ataupun mau ada apa sih kalau yang namanya kubu itu apa? Meet up. Ya, itulah meet up atau jumpa fans atau apa lah istilahnya, meet up. Itu juga bisa ngobrol secara offline. Jadi bisa memberikan ruang apresiasi dari penggemar terhadap karyanya, supaya penggemarnya juga dianggap, si kreator juga bisa dapat validasi. Seperti itu. Balas DM juga bisa nih. Ada banyak cara ya. Kemudian juga bisa bikin komunitas di WA, di Telegram, di Discord untuk ngobrol online juga bisa. Ada banyak cara. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kesukaan teman-teman aja. Gitu sih. Nah, untuk yang kelima ini adalah sales. Kalau kata Bang Paji, aku ngutip lagi, adalah setelah hubungannya berjalan dengan baik nih, udah kayak temen, adalah bagaimana cara kita bisa mengajak para penggemar kita yang biasanya mengonsumsi sesuatu yang sifatnya gratis itu bisa pelan-pelan berpindah ke produk kita yang berbayar. Karena kan kita berkarya, ini kan juga misalnya bekerja ya. Bekerja kan pasti butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh bayar tagihan ya. Nah, kalau misalnya likes kan nggak bisa ngasih jaminan kehidupan kita kan. Nah, yang bisa kan ya adalah uang gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita buat penggemar ini untuk apa ya istilahnya, berani spending untuk produk kita yang berbayar gitu. Jadi supaya karena produk yang berbayar pasti kualitasnya lebih baiklah dari produknya gratis. Nah, supaya si penggemar karya ini bisa dapat produk yang lebih bagus dan kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah supaya kita tetap bisa hidup, setidaknya kita bisa hidup dulu lah. Bisa hidup, bisa bayar tagihan dan lain-lain, dan supaya bisa hidup dari karya gitu. Nah, kalau bisa hidup karya, tentu kan bisa mengeluarkan karya-karya bagus lagi, karya-karya yang disukai lainnya. Jadi saling berhubungan lah si sales ini ya, baik untuk penggemar dan juga baik untuk kreatornya. Kan ini saling berhubungan ya, harus bisa hidup di dua-dua gitu. Nah, bisa dari yang gratis, kemudian produk yang berbayar, ataupun dari harga komiknya segitu, atau kita bisa juga jual merch. Yang merch ini adalah salah satu cara seorang kreator, baik komikus atau stand up, itu bisa mendapatkan penghasilan lah selain dari karyanya. Dan kalau misalnya teman-teman agak berbeda, tulis aja maksudnya kayak gimana, nanti kita mau diskusi bareng-bareng juga ya. Kita saling sharing aja. Gitu. Atau juga bisa yang produknya digital, kita bisa ajak untuk beli komik yang versi cetak gitu. Nah, strategi ini bisa kita gabungkan dengan ada lagi ilmu yang aku waktu itu datang ke seminar yang diisi oleh perwakilan aksi atau asosiasi komik seluruh Indonesia. Ini tentang strategi pengembangan IP. Ini akan aku coba sharing lah di video selanjutnya. Nah, penggabungan strategi itu 5 rukun komunikasi itu
Apabila kita gabungkan dengan strategi pengembangan IP, bisa meningkatkan peluang kita untuk buat IP kita bisa menjadi lebih besar lagi. Tapi itu akan aku bahas di lain waktu aja. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan kalau misalnya masih kurang jelas, bisa komen di bawah aja ya, supaya kita diskusi di bawah bareng-bareng. Kalau mau kritik caranya salah atau apa atau kurang aplikatif, taruh aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng, atau mau sharing kalau aku caranya gini guys. Itu boleh banget ditulis, siapa tahu aku dan teman-teman lain ini bisa mengambil pelajaran di tips yang teman-teman kasih gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton, dan kalau berkenan bisa kasih like, dan juga bisa follow sosial media Fortitude Media, ada di link-nya Fortitude Media, atau juga bisa follow sosial media aku di @instagram2 di Instagram. Dan terima kasih yang sudah menonton, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.